Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan data dari API. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan post data atau mengirimkan data ke API. Nah, gimana kalau kita coba implementasikan itu untuk sistem login kita ya? Karena kalau kita coba buka di vectorapi.com, kita buka dokumentasinya. Jadi ini kita bisa lakukan user login katanya ya. Nah, ini juga dikasih tahu bahwa katanya bodinya itu adalah dalam bentuk username dan password. Oke, kita akan coba ya. Sekarang kita jalankan dulu aplikasi kita, npm run dev. Kemudian kita masuk ke pages login ya. Berarti dia akan kita manipulasi datanya di form login. Nah, ini kita coba sekarang masuk ke /login. Di mana kita akan coba handle itu di handle login ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebelumnya kita simpan datanya ke dalam local storage. Nah, gimana kalau kita coba sekarang untuk post datanya ke Vector API ya. Nah, ini kita coba komentari dulu. Baru di bagian services kita bikin sebuah service baru, misalkan di sini out.service.js gitu ya. Terus kita pasti nanti akan butuh Axios, jadi kita import dulu Axios. Kemudian export cons, misalkan di sini adalah login gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa langsung Axios dot post sekarang ya, bukan lagi get. Nah, yang dibutuhkan adalah URL, data, maupun config katanya ya. Nah, kalau URL-nya itu kita coba cek di Vector API, ada vectorapi.com/out/login. Yang ini kita copy aja ya. Kita paste ke sini. URL-nya udah. Yang kedua adalah data ya. Data apa yang dibutuhkan nantinya gitu ya. Coba kalau kita nanti tangkap dari parameter aja ya, kita kirimkan data gitu ya. Nah, di sini ya udah kita tinggal kirimkan aja data. Terus tinggal kita di sini dia butuh res. Coba kita console.log res aja ya. Console.log res dulu. Terus kalau gagal di sini error misalkan, kita console.log error. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih untuk servisnya. Nah, kemudian kita coba sekarang di bagian form login, itu kita panggil ya fungsinya, yaitu login ya. Jangan lupa import dari services out service ya. Login. Nah, terus dia butuh sebuah parameter, yaitu data ya. Gimana kalau kita coba aja buat seperti ini, const data sama dengan kita bikin dia dalam bentuk objek email event.target.email.value. Sebentar, kita coba cek dulu. Ternyata bukan email, yaitu username harusnya. Nah, gimana kalau kita coba ubah aja berarti sekarang ya. Ini jangan email ref, tapi jadi username ref. Kemudian yang email ini juga sama, jadi username ref. Terus label kita ubah jadi username. Tipenya bukan email lagi tapi teks. Name-nya itu berarti jadi username dan juga ref-nya itu jadi username ref ya. Di sini misalkan John Doe gitu ya. Nah, ini kan kalau teman-teman mungkin adalah programmer nggak asing dengan nama ini ya. Nah, ini berarti bukan email, tapi jadi username. Terus event.target.username.value. Lalu yang kedua adalah password ya. Password event.target.password.value. Nah, udah datanya tinggal kita kirimkan di sini ya. Jadi kalau nanti saya klik handle login, harusnya itu datanya akan kirim ya ke API-nya. Nah, gimana kalau kita inspect sekarang untuk mengeceknya ada di bagian network ya.
Kemudian filter berdasarkan fetch.xhr ya. Nah, ini kita coba sekarang misalkan Habib Saipullah, password 123. Saya login. Nah, ini katanya username or password is incorrect ya. Ini nggak ada nih username dan passwordnya katanya. Ya karena kan kita sekarang udah pakai API. Nah, untuk ngeceknya bisa kita get all user dulu ya. Kita cari untuk user yang terdaftar di Vector API-nya ya. Oke, nah ini dia ya. Kalau kita lihat yang terdaftar adalah John D. Passwordnya ini katanya. Nah, ini gimana kalau kita coba copy sekarang? Begini, terus kita coba yang ini kita copy ke password ya. Kita login. Nah, ini kayaknya aman nih harusnya ya. Nah, status code-nya dia 200 ya. Kita lihat responnya, dia akan ngerespon berupa token. Nah, token ini bisa kita simpan ke local storage ya. Yang mana biasanya token ini nantinya digunakan adalah untuk sebagai identifier atau akses key ya ke API yang berhubungan dengan post gitu ya, atau delete atau update data gitu biasanya. Nah, jadi kita bisa tangkap ini, kalau ada tokennya nanti bisa kita langsung redirect ke halaman produk, misalkan seperti itu. Nah, ini kayaknya dia adalah JWT ya, atau JWT. Kita bisa cek sekarang di website JSON Web Token-nya. Terus kita coba copy yang ini ya, value-nya. Kita coba ke JSON Web Token, ini kita paste. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya, kalau kita bongkar atau decode dia, ternyata ada usernya katanya adalah John D ya. Kita sudah berhasil membuat servisnya, sekarang kita harus handle ya responnya. Nah, untuk menghandle responnya itu berarti kita perlu di sini ubah, jangan lagi seperti ini, tapi mungkin kita bisa lakukan callback ya, seperti pada saat kita get product ya. Jadi di sini saya kirimkan callback. Ini bukan use callback tapi callback, yaitu res.token ya. Nah, di sini kalau error kita bisa callback errornya apa gitu ya. Oke, kita coba sekarang di bagian form login, berarti di sini data, baru callback-nya ya. Ini bisa juga sih callback-nya ini kita tambahkan parameter lainnya yaitu true, misalkan di sini false ya. Jadi dia akan ngecek dulu nih kondisi atau statusnya gitu ya. Kalau true berarti berhasil, kalau false dia gagal ya. Ini bisa kita coba handle. Di sini berarti status, dan juga di sini misalkan data gitu ya. Atau biar nggak bingung ini respon aja gitu. Nah, di sini if status, jadi kalau true kita akan local storage dot set item, yaitu token di sini ya. Kita isi nilainya dari res. Kalau gagal, kita coba console.log dulu ya. Karena kita nggak tahu tadi responnya apa, kalau salah gitu ya. Kita coba res. Nah, kita coba refresh sekarang. Misalkan di sini saya buka konsolnya. 123 misalkan, password 123. Ini kan gagal harusnya ya. Login. Nah, kalau kita lihat di sini ya responnya ada yang bisa kita tampilkan kayaknya nih ya. Yaitu bagian response terus masuk ke data ya. res.response.data ya. Nah, jadi seperti ini. Misalkan saya refresh lagi. Ini 123 login. Nah, yang ini bisa kita tampilkan ya sebagai message di sini. Kenapa gagal login gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa kita tampilkan dia, kita gunakan aja misalkan sebuah state ya. Const login failed gitu ya. Set login failed sama dengan use state, dia adalah string kosong ya.
Jadi awalnya string kosong. Baru di sini kita set login failed itu dengan res.response.data ya. Nah, di bagian formnya ya, di bawah ya, atau di atas juga bisa. Sini ya, saya mau tampilin P aja misalkan ya. Di sini terus kelas name, misalkan text red 500 misalkan. Nah, dia jadi merah ya. Nah, sekarang yang ini saya kasih kondisi ya. Kondisinya adalah kalau login failed itu ada isinya gitu ya. Login failed dan ini gitu ya. Nah, sekarang nggak ada nih. Terus yang ini kita ubah ya. Dia jadi login failed. Kita coba 1 2 3. Ini 1 2 3 login. Nah, username or password is incorrect katanya ya. Jadi ditampilkan nih ya langsung di sini. Kesalahannya di mana gitu. Atau mau ditampilkan di bagian bawah sini boleh juga gitu ya. Kita coba pindahkan biar makin rapih dia ya. Saya di sini. Nah, tinggal kita bikin dia ke tengah berarti ya. Tinggal text center. Nah, terus kita kasih margin top 5. Nah, dia udah lebih rapih ya sekarang. Jadi, username or password is incorrect katanya. Saya coba gunakan Afif. 1 2 3 login. Nah, sama ya. Oke, kalau sukses, sekarang harusnya ada token di bagian local storage ya. Ini saya coba hapus dulu email dan password. Name-nya tadi ya John D. Kita nyontek lagi dari sini. Passwordnya yang ini kita copy lagi. Kita paste ke sini. Saya login. Oh, ini John ya, harusnya John D. Kayak gini harusnya ya. Login. Nah, kita lihat di sini ada token tapi undefined ya. Nah, ini perlu kita cek lagi berarti. Oh, ini bukan res, tapi harusnya res.token ya. Kita coba sekarang refresh John D. Kemudian passwordnya kita paste lagi. Kita coba buka application, local storage. Kita hapus token yang ini. Saya login. Nah, ini katanya cannot read properties data ya. Ini nih harusnya res.data.token. Kemudian bagian yang form login itu cukup res aja ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba refresh sekarang John D. Password kita login. Oke, ini loginnya sudah berhasil. Kita cek application. Nah, sekarang ada tokennya nih ya. Akses tokennya sudah berhasil. Yang di out service console-nya kita hapus. Kemudian, untuk yang di form login, kita akan lakukan windows.location.href/products yang ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba sekali lagi. Misalkan yang ini login. Nah, jadi dia langsung masuk gitu kalau setelah login ya. Nah, di sini kita kan harusnya menampilkan username ya. Tapi di sini kalau kita lihat, ini kan datanya itu ada di dalam tokennya ya. Kalau kita tadi bongkar ya, atau decode tokennya. Nah, untuk mendapatkan username-nya berarti kita harus decode juga tokennya ya. Nah, untuk mendecode tokennya kita bisa memanfaatkan sebuah library yaitu namanya JWT Decode ya. Nah, kita coba di sini buka terminal baru ya. Atau kita matikan dulu, terus kita coba install dengan npm i JWT Decode. Oke, kita npm run dev lagi sekarang. Itu ada di bagian navbar ya. Navbarnya ada di products. Nah, ini email ya.
email ini bukan lagi kita ambil dari local storage, tapi yang akan kita ambil adalah token ya. Di sini token aja, misalkan ya. Atau juga bisa kita pindahkan ke out service, misalkan ya. Di sini export cons get username. Misalkan di sini adalah token gitu. Di sini bisa kita tulis cons decode sama dengan jwt underscore decode ya. Ini kita harus import dari jwt decode ya. Import jwt decode from jwt decode. Nah, ini sepertinya decoded ya. Decoded. Parameternya token. Kita coba console.log decode. Nah, di sini kita bisa panggil coba ya di use effect ini. Atau mau bikin use effect baru boleh ya. Sama saja. Di sini kita bisa coba panggil ya get username. Kita kirimkan token. Kita refresh. Oh, email is not defined katanya ya. Ini di bagian sini. Ini harusnya kita komentari dulu ya. Refresh. Nah, ini sudah hilang. Kalau kita konsol, sekarang ada objek. Nah, kita bisa ambil usernya sekarang ya. Berarti di out service, kita tinggal return decoded.user. Yang ini kita hapus, get username. Di bagian products, kita panggil atau kita buat sebuah state baru, misalkan di sini ya, cons username sama set username, misalkan ya. Terus kita cari yang tadi. Nah, ini berarti kita set username, get username token. Di sini kita ini nyalakan lagi, tapi bukan email, melainkan username ya. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya sekarang. John D ya. Ini lebih dinamis lagi berarti ya. Terus saya mau coba handle lagi yang bagian logout nih ya. Handle logout ini bukan lagi email yang di delete, tapi token nantinya gitu ya. Ini saya coba sekarang logout. Nah ya. Kita cek di bagian sini. Udah nggak ada ya. Jadi sekarang sudah berjalan juga untuk fitur logoutnya. Kita masukkan lagi. Di sini passwordnya kita paste lagi dari fake API. Login. Kita tunggu. Nah, sudah ada ya. John D sekarang ya. Nah, gimana case-nya? Kalau misalkan saya maunya gini ya. Saya log out, terus saya masuk lagi ke products. Nah, ini error nih. Ini berarti kita perlu handle ya. Ini nggak bisa kita simpan di sini. Tapi kita akan coba lakukan di use effect ya. Use effect ini akan ngecek nih. Tokennya ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada, if token baru set username. Kalau nggak ada, di sini else, berarti tinggal kita bisa copy yang ini ya, windows.location.href, tapi kita arahkan dia bukan ke /product, melainkan ke /login gitu. Kita refresh. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada tokennya, mental, balik lagi ke login gitu. Saya coba lagi, products. Nah, dia nggak bisa gitu ya. Tapi kalau saya coba di sini login ya. Paste ke sini login. Nah, dia berhasil.
Nah, jadi itu ya kurang lebih untuk sistem login ketika kita sudah koneksi ke API ya. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk melakukan post data ke API atau melakukan request ke API dengan mengirimkan data gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh implementasinya kalau kita menggunakan React gitu. Bisa digunakan untuk sistem login. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.